semuanya. Jangan lupa ya, kita harus tetap beribadah walaupun beribadah di rumah. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah minggu online bersama kakak Misericordius Agustin Sitompul dan Abang Leman. Halo. Dan Abang Nejen sebagai pengisi kita. Nah, hari ini kita mau bernyanyi dari lagu dari Terbit Matahari. Ayo kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai kebaktian kita hari Minggu ini, Minggu 5 Juli 2020. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Kami mau masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Engkaulah yang berkata bahwasanya Engkau serta kami selama-lamanya. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini dari hukum yang kelima dan keenam dengan maksudnya. Hukum yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Taurat. Mari sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan perintah-Mu. Amin.
Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan hukum Taurat dan doa. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih. Nyanyi lagu apa sih, Abang? Nyanyinya judulnya Ada Satu Sobatku. Ayo kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kita bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Ikuti Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama-sama ucapkan amin. Amin. Episode untuk kita pada minggu hari ini tanggal 5 Juli 2020 atau sebagai ayat bulanan di gereja kita yang tertulis di Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah setiap orang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita baru saja mendengarkan episode bulan ini yang terambil dari Amsal 4 ayat 5. Sekarang kita mau bernyanyi Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, semua anak Tuhan pergi sekolah minggu, semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa,
yang maha kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, mari adik-adik kita bernyanyi lagu Yesus Pokok. Semuanya bernyanyi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita anak-anak sekolah minggu untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, yang kami sembah dan kami puji melalui anak Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami datang di dalam kebaktian kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita yang menjadi khotbah hari ini dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat semua anak-anak kami sekolah minggu HKBP Kayu Putih. Dan Amang yakin kamu semuanya pasti senang untuk ikut sekolah minggu dan rindu untuk mendengar firman Tuhan walaupun dari rumah kita masing-masing. Tetaplah beribadah di rumah dulu sampai suasana menjadi tenang kembali. Adik-adik sekolah minggu, namanya ibadah di masa COVID-19 ini, janganlah kamu mengira bahwa ibadah di rumah lebih rendah nilainya dari ibadah di dalam gereja. Kita masuk kepada Nats sampai 2 kali
pemazmur mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku." Dia menyuruh batinnya, mengarahkan batinnya, artinya jiwa dan rohnya memuji nama Tuhan yang Maha Kudus. Daud juga mengarahkan seluruh inderanya untuk memuliakan dan memuji Tuhan, menyatakan terima kasih atas kebaikan, atas pertolongan dan penyelamatan dari Tuhan kepadanya. Kita tahu sendiri, anak-anak sekalian, bahwa Daud adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi raja atas umatnya, yaitu bangsa Israel. Beberapa kali Daud mengalami kesesakan, pencobaan, dan tertekan dalam hidupnya. Dia dilepaskan dari ancaman dari Raja Saul sendiri, yang mana Daud dianggap sebagai penghalang akan terlaksananya, berlangsungnya kerajaan raja pertama Israel, yaitu Raja Saul. Di ayat 3, Daud juga bersaksi bahwa dia, maksudnya di sini adalah Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, mengampuni segala kesalahan yang diperbuat umatnya, termasuk Amang sendiri, anak-anak sendiri, anak sekolah minggu, kita semuanya diampuni oleh Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan amat baik dan sangat sayang kepada seluruh umat manusia, terutama kepada anak-anak sekolah minggu, yang sangat membuat kita hormat dan kagum kepadanya. Sudah memaafkan segala dosa kesalahan kita, Dia juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita, yaitu ayat 3b. Kalau kamu sakit, anak-anak sekolah minggu, siapa yang memberi kamu kesembuhan, anak-anak? Jawabnya ialah Tuhan Yesus sendiri yang menyembuhkan, yaitu melalui kasih sayang orang tua yang menjaga kamu, yang merawat kamu lagi sakit, dan juga melalui para dokter yang memberikan obat yang tepat sasaran dan tepat gunanya. Alangkah bangganya dan senangnya kita, atau kalian semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kita umat Kristen yang mempunyai Tuhan Yesus Kristus, sangat baik dan peduli kepada anak-anak. Seperti dalam Markus 10 ayat 15, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi dia. Itulah anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami sekalian, kesaksian dari pemazmur Daud yang juga raja dari bangsa Israel. Dengan kuasa Roh Kudus, Roh Allah sendiri, anak-anak diharapkan dapat terus bersukacita, walaupun mungkin sebagian dari kamu mendapat nilai raport yang bagus pada ujian semester kemarin dan membuat orang tua senang. Walaupun ada dari hasil ujianmu sebagian yang tidak memuaskan hatimu atau tidak dapat membanggakan bapak dan ibu kita sekalian, orang tua kita janganlah putus asa. Masih ada perjuangan yang lebih bagus di tingkatan berikutnya atau di kelas-kelas selanjutnya. Tuhan Yesus memberikan kemurahan dan berkat-Nya bagi anak kami semuanya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, karena kami sudah mendengar firman Tuhan dari Mazmur Daud 103 yang menerangkan bagaimana pemazmur mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas semua pertolongan Tuhan yang dirasakannya. Demikian juga kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa bersyukur dan terima kasih, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga orang tua kami yang senantiasa memperhatikan kami, menyayangi kami dan membesarkan kami
Berkatilah juga mereka Tuhan, agar mereka tetap bersukacita di dalam menjaga dan merawat kami, serta memberikan apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa atas kemurahan-Mu. Kami mohon supaya setiap pekerjaan orang tua dari anak sekolah minggu boleh Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit di antara anak sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau Tuhan berikan kesembuhan yang dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan khotbah dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Sekarang kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Disiapkan ya persembahannya. Yuk kita bernyanyi. Ayo adik-adik, mari Kita bernyanyi bernyanyi. dari hatiku penuh nyanyian. Ayo, bangkit berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita.
Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, kami pelayan sekolah minggu pada hari ini 5 Juli 2020. Di sebelah kanan saya sebagai MC Kakak Kordios Tompul, di sebelah kiri saya lagi Abang Sulaiman Aritonang dan pianis Abang Nejen Marulis Mamora dan saya sendiri. Kiranya pelayanan hari ini berguna buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini bertemu lagi dengan aku, Abang Gideon Syaloho di kelas TK. Untuk 3 bulan ke depan, aku, Kakak Miseri dan Kakak Neni akan mengajar di kelas TK. Oke, sebelum kita masuk ke kelas, Abang mau undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan, oke? Ayo bangkit berdiri. Sudah siap? Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tidak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Sekarang kita mau mulai kelas. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh Bapa bangun di pagi hari ini, dan boleh kami Bapa beribadah di rumah kami, sehingga dan kami boleh Bapa bagi kelas pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami supaya kami mau Bapa dengar-dengaran, agar kami boleh Bapa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Amang Sintua Hutauruk. Nah, sekarang Abang mau menjelaskan sedikit dari firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Amang Sintua Hutauruk. Oke, sebelumnya Abang mau bertanya nih sama adik-adik, siapa di sini pernah merasakan sakit? Ayo, enak gak sih sakit adik-adik? Siapa yang pernah sampai masuk ke rumah sakit? Pasti gak enak ya. Kita harus diperiksa sama dokter, kita harus dirawat di rumah sakit sampai kita sembuh. Pasti gak enak ya adik-adik. Terus adik-adik berdoa gak setelah adik-adik sakit di rumah sakit atau di rumah? Adik-adik minta pertolongan gak sama Tuhan untuk disembuhkan? Ayo, adik-adik harus berdoa ya, karena dokter yang paling hebat itu adalah Tuhan Yesus. Adik-adik bisa sembuh karena Tuhan Yesus. Adik-adik dirawat, dijaga oleh Tuhan. Maka dari itu adik-adik harus berdoa dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Tidak hanya kebaikan Tuhan saja adik-adik juga harus mengingat kebaikan mama dan papa. Kenapa? Karena selama adik-adik dirawat, dijaga, siapa yang jaga adik-adik? Yang jaga di rumah sakit siapa? Kalau bukan mama dan papa. Ayo, jadi adik-adik harus mengingat
kebaikan mama, kebaikan papa, kebaikan orang di sekitar adik-adik. Oke, begitu juga adik-adik juga harus mengingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu banyak sekali adik-adik, termasuk nafas kehidupan yang adik-adik rasakan seperti saat ini. Ya, jadi adik-adik harus selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Kalau adik-adik sudah mengingat kebaikan Tuhan, adik-adik juga harus memuji Tuhan dengan apa? Dengan bernyanyi adik-adik, dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa. Adik-adik sudah mengingat akan kebaikan Tuhan dan adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Untuk itu sekarang abang mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi yuk. Kita bernyanyi lagu apa ya? Cuit-cuit, oke? Kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu cuit-cuit, oke? Ayo bangkit berdiri. Sudah? Ayo kita nyanyi bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Cuit-cuit, curiru dam-dam. Shalalalala. Cuit-cuit, curiru dam-dam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Lompat, percayalah. Sekali lagi. Cuit-cuit, curidu dam-dam. Shalalalala. Cuit-cuit, curidu dam-dam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Lompat, percayalah. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, sekian dulu penjelasan dari abang. Oke, sekarang kita mau doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga firman yang telah Kau berikan kepada kami dapat kami lakukan ya Bapa di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita bagi kelas, aku mau nanya dulu nih. Pasti semua udah siap buat beribadah kan? Selalu sehat ya, jangan lupa selalu berdoa, minta pengampunan sama Tuhan Yesus, minta kesehatan sama Tuhan Yesus, dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Nah, sebelum kita bagi kelas, kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami bisa bagi kelas dengan baik. Tuhan, berkati kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami juga bisa melakukannya dengan baik juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang nats Alkitab tadi yang sudah diberikan oleh Amang Utauruk dari Mazmur 103 ayat 1-5. Ayo kita buka Alkitabnya. Sudah ketemu adik-adik? Judulnya apa sih? Judulnya Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Kita baca ya. Ayat pertamanya dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2-nya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dan untuk ayat terakhirnya, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebaikan Tuhan. Nah, pasti adik-adik sudah merasakan apa sih kebaikan Tuhan
yang adik-adik dapatkan pertama nih, dalam kehidupan sehari-hari kita masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini. Adik-adik masih bisa beribadah di rumah, masih bisa ketemu sama orang tua, masih bisa ketemu sama opung, sama adik, kakak, abang, semuanya masih bisa beribadah. Itulah kebaikan Tuhan yang paling utama adalah Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan berkat bagi adik-adik dan sekeluarga. Nah, di sini ada juga ayat 2-nya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, adik-adik dari ayat 2 ini adik-adik bisa juga belajar tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan kebaikan kepada adik-adik dan tidak boleh dilupakan, harus diingat selalu dan harus diikuti kebaikan Tuhan apa aja yang Tuhan sudah kasih. Dan kalau misalnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu bukan kebaikan Tuhan dan kita tidak boleh mengikutinya. Oke adik-adik, untuk ayat ketiganya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kita. Kita banyak dosa, kita banyak berbuat dosa, kita banyak berbohong, banyak sering melawan orang tua, memusuhi teman. Pasti adik-adik pernah kan merasakan seperti itu tidak boleh adik-adik. Kita itu harus belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa manusia, seperti juga contohnya dosa-dosa adik-adik semua. Nah, jadi kita harus berpengampunan. Walaupun kita marahan sama teman, kita harus mengampuninya. Walaupun kita banyak musuh, kita harus mengampuni musuh kita. Oke? Dan ayat ketiga yang bagian B-nya, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus juga mempunyai kebaikan yang kalau misalkan kita sakit, Tuhan Yesus itu menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Walaupun ada dokter, ada perawat yang merawat kita, tapi Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya. Tuhan Yesus yang memberikan keajaiban kita bisa sembuh. Tuhan Yesus yang merawat kita kalau kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan ayat keempat, Dia menebus hidupmu. Dia menebus dosa-dosa kita. Tadi seperti ayat 3, Dia mengampuni seperti Dia itu juga menebus dosa-dosa manusia. Dan ayat kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Jadi adik-adik udah banyak dosa tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni adik-adik dan adik-adik lahir kembali hidup baru. Jadi adik-adik terbebas dari dosa yang adik-adik lakukan. Jadi kita itu harus tetap mengingat apa yang Tuhan Yesus kasih kepada kita, terutama nafas kehidupan, kesehatan, kepintaran, kasih sayang untuk orang tua. Dan kita tidak boleh melawan orang tua karena kebaikan Tuhan Yesus mengajarkan kita juga harus taat kepada orang tua, mau dengar-dengaran apa yang mama, papa, opung, kakak, abang berikan kepada kita. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap baca firman, dan tetap selalu berdoa. Nah, setelah ini kita mau berdoa yuk. Singkat berdoanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1-5. Berkati Tuhan, semoga kebaikan Tuhan bisa kami ingat, bisa kami lakukan ya Bapak, dan kami bisa menjadi taat kepada orang tua, dan kami bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan dan di mata Tuhan. Tuhan selalu berikan kami kesehatan, panjang umur ya Bapak, dan terlebih untuk orang tua kami. Dan berkati kami Tuhan, semua kami selalu bisa dekat dengan-Mu ya Bapak, dalam keadaan apapun yang kami rasakan, kami selalu ingat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, untuk di bulan ini dan 3 bulan ke depan, anak-anak kelas tanggung 1 akan ditemani oleh Kakak Leli Borutampu Bolon. Sudah pada kenal semua kan? Nah, sekarang sebelum kita mulai lanjut ke kelas, Kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Semuanya sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami, memberi kami nafas kehidupan dari tidur malam kami. Engkau memberkati kami dan memberi kami mimpi indah, dan kami bisa bangun pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan untuk menjalani ibadah sekolah minggu ini dan pembagian kelas ini, agar kami bisa fokus mendengarkan Kakak Leli Borutampu Bolon untuk mendengarkan ajaran-Mu ya Tuhan.
Kabulkanlah doa permohonan kami ini, hanya dalam saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar nih khotbah dari Amang Sintua Hutawurup, di mana di situ diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Nah, sebelumnya Kakak baca ulang lagi ya. Ayo, dibuka dulu Alkitabnya. Udah disiapkan kan Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kakak baca ya. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Nah, adik-adik, kakak akan membacakan menjelaskan inti dari bacaan yang baru saja kakak bacakan ya adik-adik. Jadi di Mazmur 103 ini ayat 1 sampai 5 kita diajak, ada dua hal nih diajaknya adik-adik. Yang pertama, mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita adik-adik. Misalkan apa sih Kak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Misalkan ya adik-adik, pertama, sudah diberi kesehatan sama Tuhan, mama, papa, kakak, aku, diri kita sendiri atau keluarga yang lain sama opung sehat-sehat di pandemi seperti ini. Terus misalkan ada teman-teman atau keluarga kita yang sakit diberi kesembuhan, atau adik-adik sendiri sedang sakit dikasih kesembuhan sama Tuhan. Terus punya masalah yang begitu besar, misalkan masalahnya nilainya yang turun semester ini atau tahun ini di kelas sebelumnya Tuhan beri masalah yang menjadi ringan lagi. Terus juga misalkan sebelumnya adik-adik nilainya kurang baik, sekarang nilainya diperbarui jadi baik. Nah, itu merupakan kebaikan Tuhan adik-adik. Memang kebaikan Tuhan itu banyak sekali, tapi kita tidak lihat. Contohnya apa sih Kak yang kita lihat? Adik-adik lupa kalau kita itu harus selalu bersyukur karena Tuhan masih memberi nafas kehidupan kepada adik-adik dan keluarga sampai saat ini, dan juga selalu diberi perlindungan dan juga pertolongan sama Tuhan. Yang kedua ada lagi nih adik-adik. Yang kedua itu untuk memuji Tuhan. Misalkan kayak gimana nih Kak? Memuji Tuhan itu seperti nyanyi, terus ikut paduan suara atau pelayanan. Itu merupakan memuji Tuhan. Baca kitab suci juga adik-adik. Nah, kita harus memuji Tuhan dengan segenap dalam dirinya, dengan segala yang ada dalam dirinya adik-adik. Nah, kakak juga mau ngasih tahu nih, kenapa sih kita tidak boleh melupakan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Kenapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Nah, itu isinya ada di dalam ayat 3 sampai 5. Itu isi dari kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan dan tidak dapat diukur adik-adik. Kakak baca lagi ya. Di Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kita rangkum jadi 5 nih kebaikan Tuhan. Ada 5, yaitu mengampuni. Kita juga disuruh harus mengampuni teman-teman kita yang sudah jahat sama kita adik-adik. Atas segala dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan mengampuni kita. Kita juga harus mengampuni teman-teman kita yang berbuat jahat kepada kita adik-adik. Kedua, menyembuhkan. Kita sedang sakit, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya yang sedang sakit, atau mama, papa, atau opung, atau kakak yang sedang sakit. Pasti Tuhan menyembuhkan penyakit itu. Terus juga menebus yang ketiga. Yang keempat, memahkotai. Memahkotai itu kayak apa? Kayak dengan kesabaran kita, Tuhan memahkotai kita. Itu wujud dari menghargai ya teman-teman ya. Terus yang kelima, itu ada memuaskan. Jadi memuaskan itu kayak kita tuh tampil maksimal dalam melayani Tuhan, tidak main-main melayani Tuhan.
Misalkan kita ikut paduan suara, kita benar-benar tulus ikut paduan suara, nyanyi dari hati, tidak dibuat-buat atau tidak kenceng-kenceng, yang penting suara kita kedengeran. Tapi bukan kayak gitu adik-adik, kita benar-benar nyanyi dengan tulus dan ikhlas dari hati kita. Nah, di minggu ini kakak mau ngasih tugas nih buat adik-adik di rumah. Walaupun di rumah kita juga harus aktif ya adik-adik ya, mengerjakan tugas. Terus kak tugasnya cara mengumpulkan gimana? Kan aku nggak bisa ketemu kakak. Kita punya grup WhatsApp. Nanti kalian kirim tugasnya ke situ atau kalian langsung WhatsApp kakak ya. Nanti di grup kalian lihat aja kontak kakak. Tugasnya itu gampang adik-adik, dicatat ya. Nanti kakak kasih contohnya. Tugasnya itu sebutkan 3 kebaikan yang adik-adik lakukan setiap harinya. Jadi misalkan hari Senin, 3 kebaikan kalian yang sudah kalian lakukan di hari Senin itu apa aja sih? 1, 2, 3 kalian tulis. Terus hari Selasa, 3 kebaikan yang kalian perbuat di hari Selasa, ada 3, sebutin ngapain. Misalkan membantu mama papa atau lain-lain. Ayo dipikirkan dan dibuatkan di rumah dengan tulus ya adik-adik, bukan karena ada tugas nih dari Kak Leli, kerjain yang banyak ya kebaikan aku, tapi kalian masih bukan dari dalam hati karena terpaksa. Itu nggak boleh adik-adik ya, harus benar-benar ikhlas dari hati, kerjakan kebaikan itu setiap hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nanti kakak kasih contohnya kayak gini nih. Nah kayak gitu adik-adik contohnya ya. Nanti kalian foto terus kirim ke grup, kasih tahu nama dan kelasnya. Oke? Nah sekarang kita tutup kelas kita dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di pembagian kelas tamu 1 ini. Kiranya firman yang baru saja kami dengar dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau dapat membantu saya menyelesaikan tugas dengan hati saya yang tulus untuk mengerjakannya. Kabulkanlah doa permohonan saya ini Tuhan, hanya di dalam-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan, mari kita semua bersatu di dalam doa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu Tuhan, atas nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk mau mendengarkan dan mau melaksanakan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Tuhan, ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, gimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga semuanya sehat ya, walaupun kita di rumah. Adik-adik harus tetap ceria dan luar biasa ya. Nah hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak tanggung 2 ya, yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ya adik-adik. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Baik, sudah dibuka ya. Adik-adik baca di rumah, kakak baca di sini. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, penjabaran singkat dari kakak dari Mazmur 103 ayat 1
sampai 5 ini, di mana di ayat 1 dan 2 kita diajarkan untuk mengingat kebaikan Tuhan, yaitu memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segala yang ada di dalam diri kita masing-masing, di dalam diri kakak, abang, mama, papa, dan terutama adik-adik sekolah minggu. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita sehari-hari? Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kepandaian, memberikan nafas kehidupan, memberikan mama, papa, opung yang masih lengkap dan memiliki cinta yang sangat besar kepada adik-adik. Adik-adik masih bisa bersekolah, walaupun saat ini sekolahnya adik-adik melalui online. Tapi kalian jangan berputus asa ya adik-adik. Di balik semua ini pasti ada kebaikan Tuhan sediakan bagi kita adik-adik. Nah, jadi mulai dari sekarang dan selamanya adik-adik harus mengingat kebaikan Tuhan, yaitu dari puji-pujian tadi. Adik-adik harus setiap berdoa, membaca firman Tuhan, jangan lupa berikanlah pujian yang terbaik pada Tuhan. Tidak perlu suaranya harus kencang-kencang ataupun harus besar-besar nyalakan lagu musiknya, tapi harus dengan sepenuh hati ya adik-adik. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Walaupun adik-adik sedang mengalami kekalahan, kegagalan, atau kekhawatiran hidup. Apakah besok aku bisa naik kelas, ataukah besok aku bisa dapat sekolah yang bagus seperti yang kuinginkan? Adik-adik nggak usah khawatir akan itu, karena kebaikan Tuhan itu tidak ternilai adik-adik oleh apapun itu semua. Karena dari kebaikan Tuhan itu akan ada rasa syukur kita kepada Tuhan dan akan ada sukacita untuk menjadi penyemangat hidup kita adik-adik. Terus di ayat yang ketiga sampai yang ke ayat kelima, di mana firman Tuhan mengingatkan kebaikan Tuhan kepada adik-adik, yaitu di ayat yang ketiga. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia mengampuni adik-adik. Berarti adik-adik juga harus menerapkan dalam kehidupan hidup adik-adik sehari-hari. Adik-adik harus mengampuni teman-teman adik-adik. Walaupun teman adik-adik itu menyakiti perasaan adik-adik, menyinggung perasaan adik-adik, kalian harus belajar dari sekarang ya adik-adik untuk bisa mengampuni teman kalian. Mungkin mereka tidak sengaja ataupun mereka sengaja, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Terus yang kedua, di mana menyembuhkan penyakit, segala penyakit yang kita alami, mau penyakit yang sangat besar, yang sangat berat, ataupun yang sangat ringan. Adik-adik harus tetap percaya Tuhan itu maha penyembuh, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu memiliki kebaikan yang luar biasa, di mana adik-adik mendapatkan kesembuhan. Walaupun kesembuhannya itu melalui proses adik-adik, Tuhan mau, Tuhan ingin adik-adik itu tidak berputus asa, tetap terus berdoa, terus memohon pada Tuhan agar diberikan penyembuhan. Terus yang ketiga, menebus dari korban kubur. Menebus dari korban kubur itu, nah di bulan April waktu itu kan kita merayakan apa adik-adik? Memperingati apa? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, kematian Tuhan Yesus itu janganlah menjadi sia-sia buat adik-adik kakak, terutama tanggung 2. Kalian sudah ditebus sama Tuhan. Tuhan udah mati di kayu salib. Kalian tidak boleh lagi berbuat dosa, nggak boleh lagi berbohong, tidak boleh lagi membantah mama papa, opung, ataupun siapapun itu, bu guru, pak guru, siapapun ya adik-adik. Terus karena Tuhan sudah menebus dosa kalian, kalian harus menjadi yang baru. Karena akan hal itu kalian bisa menghitung semua kebaikan Tuhan. Terus yang terakhir, yaitu di mana dia yang keempat, dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Memahkotai itu Tuhan memulihkan kita, Tuhan menjadikan kita yang baru, yang kemarinnya suka marah-marah atau apa, yang suka tidak mengampuni, tidak memaafkan, menjadi anak yang pemaaf, pengampun, yang murah dengan senyum, murah dengan kata maaf kepada teman-temannya, kepada orang-orang sekitar kita, kepada
orang tua kita juga. Terus yang terakhir nih adik-adik, dia yang akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru pada burung Raja Wali. Seperti pada burung Raja Wali. Jadi dia memuaskan hati adik-adik. Hati adik-adik jadi tenang, hati adik-adik jadi damai, hati adik-adik jadi penuh dengan sukacita. Ayo, siapa di sini yang nggak mau hidupnya selalu penuh dengan kegembiraan, dengan sukacita, walaupun kita ada masalah. Jadi karena kita sudah mengingat kebaikan Tuhan, kita jadi penuh dengan sukacita adik-adik. Nggak apa-apa gagal yang ini, tapi aku yakin pasti besok ada rencana Tuhan yang baik buat adik-adik. Untuk adik-adik kakak yang tanggung 2 terutama, jangan pernah berputus asa oleh kehidupan yang sekarang ini yang sedang terjadi. Jadilah kalian garam dan terang untuk dunia adik-adik ya. Oke, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Aktivitas hari ini adik-adik, anak-anak tanggung 2, buat ya 3 maksimalnya saja kebaikan Tuhan Yesus untuk hidup adik-adik. Kakak tahu kebaikan Tuhan Yesus itu banyak. Seperti yang tadi yang kakak udah ucapkan, seperti ngasih nafas kehidupan, ngasih kesehatan, ngasih mama papa yang lengkap, masih bisa sekolah. Nah, pasti masih ada lagi kan adik-adik, pasti kalian bisa. Nah, nanti aktivitas kalian itu kalian tulis dan kalian foto ya, dan dikirimkan kepada kakak di grup tanggung 2 ya adik-adik ya. Kakak tunggu, jangan sampai tidak dikirimkan ya, karena kakak berharap dan kakak kepingin melihat kalian bisa mau menghitung dan mengetahui berapa banyak kebaikan yang Tuhan kasih buat kalian. Oke, firman Tuhan telah selesai, sudah kakak jabarkan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan melalui Mazmur 103 ayat 1-5 Tuhan, di mana pujilah Tuhan hai jiwaku. Biarlah kami Tuhan menjadi anak yang memuji Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang mengampuni sesama kami. Biarlah kami dapat sembuh Tuhan dari segala sakit penyakit kami, dari segala kebencian kami kepada orang lain, lebih banyak mengampuni dan lebih banyak memaafkan kesalahan orang kepada kami. Biarlah kami Tuhan di hari-hari yang saat ini sedang terjadi Tuhan, kami mendapatkan pemuasan hati Tuhan yang berasal dari Engkau Bapa, sehingga kami Tuhan mendapatkan sukacita, mendapatkan kebahagiaan Tuhan daripada-Mu Bapa. Tuhan, kami ingin berkumpul kembali Tuhan di gereja-Mu yang kudus Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami saling bertemu satu dengan yang lain ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Ampunkan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.